Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di majlis ini. Dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qala faslun fi suruti sihhatu tayammumi. Pasal ini menerangkan di dalam sahnya bertayamum. Surutu tayammumi asratun, syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ayakuna biturabin wa ayakuna turabu tahiran wa la yakuna musta'malan wa la yukhalitahu dakikun ahnahu ayaksidahu. Faslun fi syuruti sihhatu tayammum. Pasal ini menerangkan di dalam syarat-syaratnya bertayamum. Jika kita sedang bepergian ataupun tidak bepergian, namun tidak mendapatkan air untuk berwudu dikarenakan masuk waktu ibadah sholat, maka hukumnya wajib melaksanakan sholat. Walaupun tidak ada air, tidak didapatkan air, dan telah berusaha untuk mencari air, tetapi dia tidak mendapatkan dari bermacam-macam jarak yang dicari. Pertama, haddul gausi, jarak haddul gaus. Kalau dia teriak, diminta pertolongan, orang dengar dan orang itu akan menolong. Kira-kira jaraknya itu 100 meter ataupun 150 langkah. Wajib untuk cari air jika dia yakin adanya air. Dengan jarak 150 langkah haddul gaus, 4 arah, timur, barat, utara, dan selatan. Kalau dia yakin kalau jauh sedikit mungkin ada air, dia akan cari itu air haddul gurbu, jarak yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, yakni dia jalan 2000 langkah. 2000 langkah di jalan. Kalau 2000 langkah atau sita alafu ataupun 2000 langkah di berjalan, kemudian tidak mendapatkan air, diwajib mencari air lagi lebih daripada 2000 langkah. Jauh kira-kira haddul bu'di. Saking wajibnya untuk mencari air karena ingin melaksanakan ibadah sholat, karena syaratnya sah di dalam melaksanakan sholat adalah at-tuhur, yakni bersuci. Miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sahnya di dalam melaksanakan sholat itu adalah bersuci. Disyariatkan berwudu itu pada tahun ke-11 daripada kenabian, sesudah pelaksanaan Isra Mi'raj junjungan Nabi Muhammad SAW, dan Allah turunkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 4, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ra'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin melaksanakan ibadah sholat, basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai sikutnya, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu sampai mata kaki. Ketika dia tidak mendapatkan air dan dia yakin tidak mendapatkan air, bukan berarti gugur kewajiban sholat, karena hukumnya wajib. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin.
sembahlah Allah sampai datang kematian, yakni dipisahkan ruh dengan jasad. Tidak boleh ditinggalkan sedikit pun di dalam melaksanakan ibadah solat yang wajib. Solat itu wajib, solatu wajibatun ala kulli muslim wa muslimatin makana aqluhu bakir. Solat itu hukumnya wajib, baik lelaki maupun perempuan, selagi akalnya masih ada, maka hukumnya wajib sholat. Jika ia tidak mendapatkan air pengganti daripada air, mun wasailit taharah, wasilah untuk bersuci, pertama adalah air. Kalau air tidak ada, maka dia harus dengan cara bertayamum. Fa jalam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, berarti wajib. Begitu juga bagi orang yang mukim kayak kita nih, nggak kemana-mana, ada air tapi seakan-akan air tidak ada, bisababil udur bimaradin fi a'dha'il udu, dengan sebab adanya air seakan-akan dia tidak ada air. Seperti apa pusat? Dia tidak mampu untuk memakai air disebabkan ada luka di anggota udhu, di muka, tangan ataupun kaki. Luka parah, andai kata kena air, ini kata dokter akan bertambah penyakitnya dan lama jalan menyembuhnya. Itu hukumnya tidak wajib untuk memakai air. Pengganti daripada air adalah tayamum. Yang usap adalah bagian muka dan tangan. Muka dan kalau umpama luka di mana? Di tangan, maka usaplah bagian atasnya dari debu yang mengenai tangan. Kalau memang luka di anggota tubuh, maka nggak boleh ditayamum karena dengan sebab luka. Pengganti daripada tayamum adalah apa? Dengan cara pengganti wudu adalah bertayamum. Begitu juga Pak Ustadz, saya lagi jalan tiba-tiba masuk waktu sholat, di empang air bening banget. Pas saya pengen wudu, buaya pada nyebak. Ada apa? Buaya. Ini gimana Pak Ustadz nih? Hududul ma kal adam, adanya air seakan-akan nggak ada air. Kenapa? Membahayakan. Itu gugur untuk berwudu. Pengganti dari wudu ada tayamum. Begitu juga nih kita musafir bepergian jauh naik kereta, apalagi kereta ekonomi zaman dulu tuh. Waktu saya mondok pesantren ke Malang, Jawa Timur, Darul Hadis. Pas banget di kamar mandi air kagak ada. Pengen apa? Pengen wudu, nggak ada air. Maka wajib dia bertayamum pengganti daripada wudu, kemudian disembahyang, hukumnya sah. Tidak perlu dia mengulang yang namanya sholat karena uzur. Tata cara di dalam melaksanakan tayamum, ada syarat sahnya. Di dalam melaksanakan tayamum ada caranya, ada syaratnya. Begitu juga di dalam tata cara bertayamum, syarutu sihhati tayamum, syarat sahnya bertayamum itu asratun, ada 10. Yang pertama ayakuna biturabin, yang namanya bertayamum dengan memakai debu. Jangan pakai pasir. Pasir bukan debu, apalagi pakai semen, cemong. Kagak boh. Harus pakai apa? Pakai debu. Harus pakai debu. Sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, fa idza lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Surah An-Nisa ayat 43. Apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, yang murni. Kalau campuran dengan debu nggak boleh. Campuran nih, ada debunya, ada semennya, ataupun ada debunya, ada terigunya, ataupun ada semennya, nggak boleh, harus dengan debu. Bagaimana pusat debu nggak ada, ada cuman apa? Cuman tanah.
nggak boleh pakai tanah. Tanah itu bukan debu, debu yang halus yang bisa terbang. Kalau umpama tanah nggak bisa. Mentang-mentang debu itu asalnya dari tanah, di samping rumah tanah retak, diambil congkel itu kayak golok, kan gede segini nih, digosokin tuh mukanya pada baret, pada besut. Tuh namanya nggak tahu ilmu. Is'alu pas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah engkau kepada orang yang mengerti jika kalian tidak mengetahui. Ayakuna turabu tahiran. Syarat yang kedua, debu yang dipakai debunya dalam keadaan suci. Kalau di Jagakarsa ini nyari debu sedikit sulit. Kenapa? Karena semua jalan walaupun masuk di gang itu jalan udah diaspal. Jarang namanya tanah masih umpama ada tanah di pinggir-pinggiran, jangan langsung lu pakai, lu cium dulu. Karena biasa di pinggiran itu tempat guling-gulingi kucing. Harus debunya dalam keadaan suci. Gimana pusat nyari debu yang suci? Nih, di rumah kita ada. Karena debu itu berterbangan, benar nggak? Di rumah kita bisa, di ubin rumah kita, ataupun di tembok, ataupun di baju kita. Di baju. Umpama dalam kendaraan kita mau sembahyang, naik pesawat atau naik kereta, air kagak ada. Nggak diharuskan kita turun di stasiun. Cukup di mana? Di jok apa? Jok mobil ataupun kereta ataupun pesawat, atau di baju kita ataupun di celana kita. Ini debu. Tahu di mana debu pusat? Coba nih, baju yang kita pakai keluarnya sebentar. Wah, naik motor nih. Kalau enggak kita datang dari rumah kita menuju Masjid Mutmainah, kita jalan kaki. Pulang juga jalan kaki, kemudian baju kita apa? Kita copot, kita rendam tuh di air. Tuh air jernih berubah gak butek? Berarti ada debunya di situ. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Pakai debu. Ayakuna turabut tahiran. Wala yakuna musta'malan. Gak boleh debu yang dipakai itu dalam keadaan musta'mal. Dalam keadaan umpama nih di meja nih. Meja kan ada debu. Ketika mengambil debu itu tempatnya harus pindah. Jangan tempat di situ-situ aja hukumnya nggak sah. Karena ini debu bisa menjadi mustakmal sama seperti air uduk yang kurang 2 kulah. Di ember kecil kemudian kita beruduk di situ, sedangkan airnya tidak mengalir. Walaupun airnya tidak berubah, tidak boleh dipakai. Ini namanya air mustakmal. Setelah basuhan pertama dari muka, jatuh ke tanah ke ember kecil tersebut, tidak boleh dibasuh tangan basuhan yang wajib. Nih, debu di sini nih. Debu di sini nih. Kita pakai debu di sini nih. Kakala kita pakai debu di sini, kemudian disunnahkan tahfifu tarbuha, ditipisin debunya. Setelah kita ambil debu, nih di sini nih. Kemudian kita apain? Kita goyangin tangan kita gini. Ya. Ambil debu di sini nih, 2 gini. Sunnah, giniin. Goyangin supaya debu jatuh biar tipis. Debu yang kita pegang ambil dari bawah, kemudian kita goyangin, ya sunnah untuk menipiskan debu. Goyangin gitu. Tapi jangan begini. Habis terbang, debunya hilang. Habis begini, gini dikit. Tuh, kali aja. Jangan lu gini-gini. Ini kali. Kemudian diusap muka. Sunnah. Biar apa? Biar nggak cemong, biar kagak Nabi ngambil debu seperti itu, kemudian digoyangin, tuh baru diusap bagian muka. Setelah ngambil debu di tempat sini, maka dipindahkan tempat pengambilan keduanya untuk mengusap kedua tangan. Jangan di sini lagi nih. Ini di sini jadi mustakmal, pindah ke bawah atau pindah ke samping untuk mengusap kedua tangannya, kanan dan kirinya. Nanti tata cara kita ajarin, ada babnya. Wala yakunan mustakmalan, nggak boleh debu yang dipakai itu mustakmal. Sesudah diambil ini debu yang pertama, sunnah untuk pindah, untuk mengambil debu yang kedua untuk untuk mengusap kedua tangan. Ini bisa jadi mustakmal dengan cara nyatu di sini ataupun di dalam usapan. Nih, jadi mustakmal gini.
Pama ngambil debu nih yang kedua, ya. Debu yang kedua ini untuk mengusap kedua tangan. Karena kedua tangan ini dianggap satu tangan. Muka juga dianggap ini tangan kanan dan kiri adalah satu tangan, harus satu usapan dengan dua tangan. Jangan sampai ini usapannya bisa menjadi mustakmal, sholatnya nggak sah karena debu yang dipakai mustakmal. Contoh nih, ya. Ini nih cara apa? Ngusapnya nih, tuh, ya, tuh gini, tuh. Ini jangan dilepas di tangan, ini jangan dilepas. Kalau umpama begini nih. Ya, gini sampai sini dilepas. Ini mustakmal nih, nggak sah. Sama seperti basuhan muka atau tangan. Ketika kita basuh tangan kita, kemudian belum sempurna basuhan tangan ataupun basuhan muka, kemudian tangan kita lepas dari anggota tubuh yang kita usap. Sedangkan usapannya belum sempurna dalam wudu, maka nggak boleh untuk mengusap yang belum kena dengan air sisa. Itu namanya mustakmal. Tama gini nih, ya, basuh bagian apa? Tangan nih ke air, pakai air. Tahu ini air masih basah, tangan kanan kiri nih. Ini di kanan juga masih ada air. Kerannya kita kita tutup, ambil air yang ada di kanan, bakal ngusap yang kiri, nggak sah. Kenapa? Karena air yang di tangan cuma sedikit. Yang kedua, airnya tidak mengalir. Itu nggak boleh untuk basuhan fardu. Karena basuhan yang pertama ini adalah basuhan air yang dipakai dengan kanan, nggak boleh diusap dengan tangan kiri, harus air yang ngalir. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu boleh usapan yang kanan digabung dengan usapan tangan kiri dengan syarat itu belum berpisah tangannya, masih jadi satu, boleh. Nggak boleh nih mustakmal gini nih, tuh nggak gitu, ambil lagi gini nih, tuh mustakmal tuh. Baca ke orang yang tamam gitu, tuh nggak sah nih ya, gini nih tuh, jadi ngacak nih, nah ini nggak sah nih, karena bercampur debu yang dipakai tangan kanan digabung dengan tangan kiri setelah berpisah, tuh mustakmal. Begitu juga nih mustakmal juga nih. Ketika ngusap ini tangan, ya, sap tangan, terus ini jangan lepas. Ini kadang kita lepas nih, ini mustakmal nih. Nggak boleh kita ngusap yang sebelah sini, karena belum kena debu. Harus ambil lagi debu yang baru. Kenapa? Karena sudah lepas. Jadi begini tuh, jangan sampai lepas. Putar, sampai sini, top. Kita balik, coba balik. Karena yang ini belum dipakai nih, debu yang ada telapak tangan kanan, jangan dilepas. Kalau dilepas berarti mustakmal. Tuh, ya, sapin nih, khususnya di depan, di siku. Ini jangan sampai lepas, perhatiin nih, sampai sini. Sama seperti kita berwudu, perhatiin nih ujung-ujungnya. Sebab kalau kagak kena satu titik aja debu, hukumnya tidak sah. Begitu juga satu titik aja nggak kena air, hukumnya nggak sah. Kalau nggak sah wudunya, kalau nggak sah tayamumnya, berarti nggak sah pula sholatnya. Nanti di hari kiamat, orang yang wudu seperti itu ataupun tayamum yang seperti itu nanti akan diguyur dengan air timah di hari kiamat. Kenapa? Karena anggota tubuhnya nuntut kepada Allah, ya Rab, si fulan ketika berwudu ini kulit tidak disentuh dengan air. Aku iri ya Rab kepada kulit yang telah disentuh oleh air di hari kiamat. Nggak ada air bening, kagak ada dari kiamat. Apalagi min ahlin nar, itu akan diambilin tuh air yang dipanaskan di lembah api neraka jahanam dan diguyur. Itu balasan orang yang tidak sempurna di dalam basuhan wudu dan usapan ketika bertayamum. Tuh, perlunya kita belajar nih. Nyampe sini nih, ya. Ini selesai di sini. Kemudian kita apain? Ambil di bagian oh, gitu. Jangan begini kemarin nih. Mustakmal jadinya. Sini, set, tuh. Ya. Oke, siap. Wala yukhatahu dakikun au nahu. Debu yang dipakai itu tidak boleh bercampur dengan tepung. Dengan apa? Tepung ataupun terigu, ataupun bercampur dengan apa? Dengan gula.
ataupun bercampur dengan semen, bercampur dengan bedak. Wa ayyaksidahu, hendaknya dia bertayamum bermaksud harus bermaksud itu ada tujuan. Dia ngambil itu debu kemudian diusap di mukanya, harus bermaksud. Kalau nggak bermaksud hukumnya tidak sah. Wa imsa wajhu wa yadaini bidarbatin, syaratnya ia mengusap muka dan kedua tangannya dengan 2 usapan. Nggak boleh dengan 1 usapan. Ini kadang kita ingat orang bertayamum dengan 1 usapan, nggak boleh. Itu mustakmal namanya. Seperti apa Ustaz? Usapan muka dan tangan dengan usapan 1 kali usapan buat muka dan kedua itu nggak sah. Karena sisanya itu debunya gini. Ini ambil debu. Habis diapain? Usap mukanya nih ya. Mukanya nih. Gitu. Ketika ngusap gini nih, perhatiin. Gitu. Perhatiin apa? Di bawah hidung. Kemudian di sela-sela antara mata kanan dan mata kiri yang ada di hidung. Sama seperti kita kita berwudu dengan air. Tuh. Pelan-pelan usapnya. Tuh. Ya, udah pakai ini usapan yang pertama, usapan lagi yang kedua. Jangan usapan yang pertama dengan usapan yang pertama untuk usapan kedua. Itu nggak sah, debunya mustakmal. Habis usapan muka kemudian ke tangan, itu nggak sah, hukumnya tidak sah. Wajib sah-sahnya tayamum 2 usapan. Usapan pertama buat muka, usapan kedua untuk kedua tangan. Wa yujila najasata awalan, syarat yang ke-7, dia menghilangkan najis lebih dahulu. Menghilangkan najis lebih dahulu, beda dengan wudu. Beda dengan kalau tayamum wajib menghilangkan najis lebih dahulu. Kalau umpama dia buang air, bersihin dulu. Kalau dia kencing, bersihin dulu tuh kemaluannya. Sehingga modal bersih, kemudian tidak ada lagi sisa. Dihilangkan dengan air, baru dia tayamum. Dia tayamum, harus hilangin najis dulu. Hilangin najis lebih dahulu. Wa yataida qiblatin, dan wajib dia irtihad sebelum melaksanakan tayamum. Irtihad arah kiblat. Umpama dia musafir, tentuin dulu arah kiblat. Udah tentuin arah kiblat baru tayamum. Kalau dia tayamum baru nentuin arah kiblat, nggak sah tayamumnya. Hukumnya tidak sah. Berbeda dengan wudu. Dia nggak tahu arah kiblat, wudu aja sah. Beda tayamum. Tayamum itu syaratnya tayamum sebelum kita melaksanakan sholat tahu dulu arah kiblat. Kalau nggak tahu arah kiblat, hukumnya tidak sah tayamum. Wa yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan syarat yang ke-9, syaratnya tayamum dia bertayamum sesudah masuknya waktu. Umpama belum masuk waktu asar, dia tayamum, hukumnya nggak sah. Kenapa? Belum masuk waktu sholat, baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah. Umpama dia pengen sembahyang duha, kira-kira jam 6 lewat 20 menit. Habis sembahyang subuh dia batal, kan wajib dia tayamum. Kemudian untuk melaksanakan sholat duha, wajib dia tayamum setelah masuk waktu sholatul duha jam 6 lewat 20 menit. Setelah masuk jam 6.20 menit, sudah masuk sholat isyraq dan sholatul duha, baru dia tayamum. Kalau belum masuk, hukumnya tidak sah. Beda dengan wudu. Umpama wudu nih, sholatul isya, dia nggak batal sampai sholatul subuh, boleh dia sholat subuh dengan wudu sholatul isya, boleh hukumnya. Ini pangkat kedudukan Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Yo melaksanakan sholatul subuh dengan sholat isya, wudu isya selama 40 tahun namanya. Berarti beliau nggak pernah tidur di waktu malam. Munajah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dukhul waqti. Wa la tayammum likulli fardin. Syarat yang ke-10 sahnya tayamum adalah dia bertayamum setiap satu fardu. Nggak boleh dia tayamum dengan melaksanakan 2 fardu. Berbeda dengan wudu. Dia sholat maghrib dengan wudu sholatul maghrib sampai sholatul isya, dia belum batal, nggak apa-apa. Sholat isya dengan wudu sholat maghrib sah hukumnya. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Umpama nih dia menyampaikan khutbah,
Jumat dengan cara tayamum, dengan cara selesai dia melaksanakan sholatul Jumat, kemudian pengen sholat Jumat, baik dia jadi imam ataupun menjadi makmum, wajib tayamum lagi. Karena di situ dua fardu, khutbaten biban jalati rokaatin, karena menyampaikan dua khutbah itu kedudukannya sama seperti melaksanakan 2 rakaat. Berarti dia 2 kali tayamum. Pertama tayamum buat apa? Khutbah, yang kedua buat sholat. Begitu juga di dalam melaksanakan sholatul musafir ketika jama' sholatul maghrib, jama' takdim maghrib dengan isya, setelah dia tayamum sholat maghrib, wajib tayamum lagi buat sholatul isya. Nggak boleh dia tayamum sholatul maghrib langsung sholatul isya, hukumnya nggak sah. Harus 2 kali tayamum. Beda kalau melaksanakan yang wajib kemudian boleh mengerjakan pekerjaan sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Boleh melakukan sholat isya kemudian melaksanakan sholat ba'da isya, boleh. Kenapa? Tadi dipakai wudu sholatul isya, tayamum sholatul isya, kemudian dipakai melaksanakan sholat sunnah. Begitu pula umpama dia datang ke masjid dengan tayamum, jangan sholat tahiyatul masjid. Kalau di sholat tahiyatul masjid boleh, tapi dengan syarat kakak dia pengen melaksanakan sholatul isya, wajib tayamum lagi. Kenapa? Kali tayamum pertama dipakai dimulai buat sholat sunnah. Macam-macam pekerjaan sunnah boleh, tapi yang wajib kagak boleh kecuali ditayamum lagi. Tapi kalau ditayamum habis sholat yang wajib, melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, hukumnya boleh, karena udah mengerjakan yang wajib. Kalau sebaliknya nggak boleh. Tayamum mengerjakan sholat duha, kemudian masuk sholatul zuhur, dia wajib tayamum lagi. Paham ya? Ada pertanyaan? Saya jawab dulu bentar. Jika ada orang yang bertayamum setelah dia sholat kemudian ada air, bagaimana sholatnya? Sholatnya batal. Kenapa? Karena nggak boleh ditayamum kecuali dia habis mencari air. Dia wajib mencari air. Cari dulu air dengan haddul gausi, haddul bu'di, haddul gurbi, dan haddul bu'di. Jarak 150 langkah, cari dulu. Sampai 2000 langkah, sampai 6000 langkah, cari dulu. Berbeda air itu didatangkan. Kalau air didatangkan sedangkan dia udah sholat, setelah mencair tidak ada, itu hukumnya sah sembayangnya, karena sudah selesai air, sudah selesai sholat, air baru datang. Seperti apa? Dulu nyari nih air nggak ada, di sembayang, udah selesai sembayang, tiba-tiba ada orang datang bawa air, membawa kendaraan, itu udah selesai sholat, hukumnya sah. Beda udah cari air ke tengah, pakala dia lagi sedang sholat, tiba-tiba hujan. Ini tayamumnya batal dengan sebab adanya air. Kalau tayamumnya batal, berarti sholatnya batal. Kalau yang tadi habis sembahyang baru nemu air, berarti teledor tuh dia. Tahu teledor? Gampangin doang. Tahu tayamum aja. Di samping ada air. Wajib cari hukumnya, wajib cari. Umpama ada burung masjid, dulu namanya burung gereja, sekarang burung masjid, burung mu'alaf. Datang ke masjid, tiba-tiba dia apa? Buang kotoran. Kalau buang kotoran jatuh ke karpet nih, ya, itu pertama wajib ilangin kotoran itu, diambil dulu. Habis diambil, kemudian wajib dicuci karpetnya. Bagian yang kena diangkat, dicuci dengan air yang mengalir. Kenapa? Karena kotorannya jatuh ke karpet itu dalam keadaan basah. Beda kalau dijatuh ke bawah dalam keadaan kering, itu bisa kita ambil. Kalau memang jatuhnya basah kemudian udah kering, tetap wajib dihilangkan dengan air. Kalau cuman diambil kotorannya kemudian kering, namanya kita kan kalau ke masjid kan berwudu. Ketika kita datang ke masjid kemudian ke tempat yang tadi kotoran yang diambil kemudian sudah jadi kering, tadinya basah, kemudian kena air wudunya dia, sisa air wudu di mana?
dijidat kemudian basah menjadi mutanajis, hukumnya tidak sah. Karena syaratnya dalam sholat adalah taharatul anil jasadi bisobi wal badan wal makan. Syarat sahnya di dalam keadaan sholat itu adalah suci dari badan, tempat, dan tempat yang bakalan kita sujud ataupun baju yang kita bawa. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir, bersihkan tempat, bersihkan baju kamu, termasuk wakhla'na laka fa innaka bil wadil muqaddasi. Itu ya, caranya seperti itu. Harus siram dengan air mengalir dengan syarat hilang daripada 3 rasa. Karena kotorannya kotoran zahir, kotorannya nampak, wajib menghilangkan dengan 3 rasa. Apa? Ta'muhu, rasanya. Yakin gak nih ini hilang? Yakin gak? Yakin, karena disiram. Lain kalau kotoran dicomot pakai tisu. Yakin gak ini kotoran masih ada? Yakin, karena pertama rasa. Coba lu jilat, mau gak? Hukum fikih itu pasti. Nggak mau pusat, berarti kotoran masih ada, karena cuma dilap pakai tisu, benar nggak? Tuh, bisa hilang dengan air. Pertama, tokmu rasanya, warihu, baunya. Kalau baunya masih ada, berarti kotoran masih ada. Yang ketiga, tokmuhu, rasanya, warnanya. Ya. Tato itu bahasa Arabnya rosmun. Rosmun artinya tato. Tato itu wajib dihilangkan karena air wudu tidak mengenai bekas tato. Karena ketika dibikin tato itu kan ditusuk tuh pakai tinta kan, kemudian ditusuk, kemudian campur dengan darah. Sedangkan darah itu najis. Kemudian tinta itu bercampur dengan darah. Sehingga air itu kagak masuk ke pori, dikarenakan ada sesuatu yang menutupi porinya, yaitu dengan bekas tato. Karena syaratnya wudu nih, nggak boleh kilas. La yamna'ul ma'u ila husulil bashar. Syaratnya berwudu itu tidak boleh air itu sampai ke kulit. Sama seperti habis makan goreng-gorengan, yang kan tangan kita kena minyak. Andai kata kilas, ini nggak sah, karena nggak masuk ke pori itu air. Sama juga dengan orang ditato. Tato hukumnya haram. Tato hukumnya man musabba biqaumin fahuwa minhu. Karena tato itu adalah kebiasaan, adat, kebanggaan orang Yahudi dan Nasara. Agama Islam melarang seseorang untuk tato karena bisa mencegah masuknya. Kalau umpama memang dia udah tatoan, apakah dia nggak sah sholatnya? Sah aja, hukumnya sah-sah aja. Urusan dia dengan Allah. Kalau kita bilang kagak sah, akhirnya nggak sembahyang dia enggak. Apalagi tatonya ada di muka lagi ya. Akhirnya nggak sembahyang, tapi hukumnya wajib dihilangkan. Kalau umpama ditakut menghilangkan karena untuk celaka bisa membakar tubuhnya, ya udah ditaubat aja. Jangan bikin lagi, udah serahin semua kepada Allah. Ya alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wa fani karim marahmatu bihaqqil Fatihah wa bi syiril Fatihah wal karamatil Fatihah.